"Oh, my child," he says. "Oh, my God, my baby." Inside the entrance, his son Deepak is fighting for his life. Gasping for air, his body convulsing. In the next room, more than 20 patients are packed in tightly. This is what now passes for the intensive care unit. Bala has flatlined again. Her son desperately pumps her chest. A doctor comes in. He takes her pulse. But it's too late. Keadaan seperti ini bukan hanya terjadi di satu rumah sakit atau satu kota, tetapi di seluruh negara India dengan penduduk lebih dari 1,3 miliar. India sedang berjuang melawan gelombang kedua COVID-19. Jumlah kasus dan angka kematian melonjak dengan cepat, jauh melampaui gelombang pertamanya pada tahun 2020. Saat ini, India memiliki jumlah kasus COVID-19 tertinggi kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Kenapa India yang adalah produsen vaksin terbesar di dunia dan telah mengakhiri pandemi gelombang pertama dengan baik, bisa kecolongan seperti ini? Aku akan jelaskan di video kali ini dan jangan kemana-mana. India telah mencatat lebih dari 300.000 kasus COVID-19 per hari sejak 21 April tahun 2021. Rekor tertinggi adalah 401.072 kasus hanya dalam waktu 24 jam. Salah satu faktor yang menyebabkan lonjakan kasus COVID-19 di India ini adalah strain baru dari virus corona varian B1617 atau juga dikenal dengan istilah Indian variant. Strain ini telah menyebar ke lebih dari 25 negara termasuk Indonesia dan Singapura. Jadi kita semua harus lebih berhati-hati. Strain B1617 ini dijuluki mutan ganda karena memperoleh 2 mutasi kunci pada spike protein yang digunakan oleh virus untuk masuk ke dalam sel-sel tubuh manusia. Mutasi pada spike protein ini memungkinkan suatu varian untuk lolos dari deteksi sistem kekebalan tubuh. Jadi antibodi yang sudah ada, baik karena vaksin atau karena infeksi sebelumnya, ada kemungkinan tidak dapat mengenali varian ini. Karena lonjakan kasus yang sangat cepat dan di luar dugaan, infrastruktur kesehatan telah kolaps di beberapa kota di India. Seluruh negara kehabisan oksigen. Bayangkan, oksigen ini sangat penting sekali karena kasus COVID-19 yang parah itu dirawat di ICU dan memerlukan oksigen. Pada awal tahun ini, statement bahwa India telah mengatasi pandemi dan mencapai herd immunity semakin menguat seperti yang dilontarkan oleh pemerintah untuk kepentingan politik. Bahkan sebagian dari scientific community pun setuju dengan pandangan ini. Pemerintah dan rakyat yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak akan terjadi gelombang kedua dari pandemi COVID-19 ini. Mereka sudah merasa lelah dan tidak sabar untuk membuka ekonomi kembali sebesar-besarnya. Dengan cepat pemerintah memperbolehkan kembali kerumunan, kampanye besar-besaran dilakukan untuk persiapan pemilihan umum, dan sebagian besar dari masyarakat India tidak sadar betul-betul betapa bahayanya situasi COVID-19 dengan strain baru ini. Protokol kesehatan dilonggarkan terlalu dini. Kerumunan, pertemuan massal, traveling berskala besar yang tidak terkendali, dan kurangnya tindakan perlindungan pribadi seperti pemakaian masker dan social distancing membuat virus ini dapat menyebar dengan cepat dan bebas sebebas-bebasnya di India. India kehabisan oksigen. Kekurangan oksigen di seluruh India juga membuat situasi menjadi tambah kompleks.
Banyak tragedi-tragedi yang sudah kita dengar. Pasien meninggal karena kekurangan oksigen. Pasokan oksigen dalam negeri sangat tidak memadai. Maka pemerintah India meminta bantuan oksigen dari banyak negara lain, termasuk Singapura. Tapi permintaan ini dilakukan sedikit terlambat setelah persediaan oksigen benar-benar sudah habis. Bisa kita bayangkan bagaimana nasib pasien-pasien yang dirawat di ICU. Pemerintah membanggakan bahwa India adalah produsen vaksin terbesar di dunia. Vaksin ini, termasuk AstraZeneca dan Sputnik V, diekspor ke seluruh dunia. Ironisnya, India mengalami kekurangan vaksin untuk negaranya sendiri. Kenapa demikian? Orang Indonesia pasti tahu jawabannya. Kalau kalian ingat tentang tripod atau 3 hal yang menentukan apakah sebuah negara akan dengan cepat atau lambat mengakhiri pandemi ini, seperti yang sudah saya sebutkan di video-video yang sebelumnya, ketiga hal ini adalah the standard of governance, quality of healthcare system, dan social capital. Saya akan bahas ketiga hal ini satu persatu mengenai India. Nomor 1, low standard of governance. Pemerintah menempatkan kepentingan politik di atas keselamatan masyarakat banyak. Mereka tetap melakukan kampanye besar-besaran, walaupun sudah terjadi gelombang kedua. Protokol kesehatan dilonggarkan terlalu dini dan terlalu cepat. Koordinasi distribusi vaksin dalam negeri bermasalah dan tidak memadai, walaupun India adalah produsen vaksin terbesar di dunia. Ini sangat ironis sekali. Dan yang kedua adalah inadequate healthcare system. Tidak ada persiapan dari healthcare system jika terjadi gelombang kedua. Tidak ada antisipasi. Persediaan oksigen di seluruh negara kurang, sampai akhirnya kehabisan, dan yang parah adalah terlambat untuk meminta bantuan dari luar negeri. Kapasitas ICU dan hospital bed atau bed rumah sakit tidak memadai. Ini menyebabkan banyak sekali pasien yang ditolak oleh rumah sakit atau harus tidur di lantai rumah sakit di koridor. Satu bed rumah sakit atau satu bed ICU dipakai oleh lebih dari satu pasien. Ini semua sudah kita lihat pada cuplikan di awal video ini. Peralatan perlindungan pribadi seperti masker dan APD juga kurang, sehingga tenaga medis tidak terlindungi dengan semestinya. Nomor 3, yang terakhir, poor social capital. Kesadaran masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan kurang. Ini tidak jauh dari Indonesia. Masyarakat tidak menyadari sepenuhnya betapa berbahayanya Indian strain ini. Sangat mudah sekali menyebar. Kesimpulannya, ketiga tripod ini semuanya lemah. Sehingga negara India kalang kabut dalam menghadapi gelombang kedua dari pandemi COVID-19. Kenapa saya bahas tentang India ini panjang lebar? Karena Indonesia mirip sekali dengan India. Ada pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari kegagalan India. Pesan-pesan yang dapat aku sampaikan adalah, nomor 1, tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, seperti pemakaian masker, social distancing, dan larangan mudik. Nomor 2, walaupun kita semua sudah jenuh, tapi jangan terlalu cepat melonggarkan protokol kesehatan, walaupun situasi sudah membaik. Sekarang situasi di Indonesia sudah membaik, tapi kita semua harus tetap waspada. Nomor 3, tempatkan keselamatan masyarakat di atas kepentingan politik. Nomor 4, cepat-cepatlah divaksin jika sudah giliran kalian. Yang terakhir, nomor 5, jangan underestimate varian baru dari COVID-19. Semoga informasi ini berguna bagi kalian semuanya. Stay safe and healthy. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.